1. Latar belakang keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Muhammad Hasyim Asy'ari merupakan ulama kelahiran Jombang 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah. Hasyim merupakan putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Asy'ari, pemimpin pesantren keras Jombang, dan Nyai Halimah. Dari garis keturunan sang ayah, Hasyim merupakan keturunan Rasulullah. Selain itu, beliau juga merupakan keturunan Sunan Giri, wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Sementara dari garis keturunan sang ibu, Hasyim merupakan keturunan raja terakhir Kerajaan Majapahit. Raja tersebut yakni Raja Brawijaya V Lembu Peteng. Pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim dari kecil tinggal berdampingan di lingkungan pesantren tradisional. Di sana ia belajar dasar-dasar Islam dari pondok pesantren yang dipimpin sang ayah, pesantren keras. Menginjak usia 15 tahun, Hasyim melancong ke beberapa pesantren di daerah Jawa, mulai dari pesantren Siwalan Panji Sidoarjo, pesantren Tambak Beras Jombang, pesantren Langitan Tuban, pesantren Cepoko Ngawi, serta pesantren Sarang Rembang. 6 tahun berselang, Hasyim memperistri Nafisa yang merupakan putri dari Kiai Yakub Siwalan Panji. Ia kemudian menunaikan ibadah haji bersama mertua dan istrinya. Tak hanya menjalankan ibadah haji, beliau juga menimba ilmu kepada beberapa ulama terkemuka, yakni Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Salih Al-Samak Nadi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Thohir Al-Jafari, serta Syekh Muhammad Al-Mahfud Al-Tarmisi. Sebelum kembali ke tanah air, Kiai Haji Hasyim sempat mengabdi sebagai pengajar di Masjidil Haram. Ia menyandang gelar Syekhul Haram. Kiai Haji Hasyim juga turut menulis beberapa karya ilmiah, mulai dari Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Al-Ilman Al-Ghazali wa Arahu Al-Kalamiyah. Setelah itu ia kembali ke Indonesia dan mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Pesantren Tebu Ireng juga merupakan salah satu pesantren yang terawal melakukan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Sejak 1916, pesantren Tebu Ireng sudah menerapkan sistem berupa madrasah, dan 3 tahun kemudian mulai menambahkan pelajaran umum ke dalam kurikulumnya. Bahkan dalam pelajarannya tidak hanya menggunakan bahasa dan tulisan Arab saja, tapi juga mempelajari tulisan Latin dan bahasa asing seperti Belanda. Di antara yang menjadi penyokong proses modern, warisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim wafat pada 7 Jumadil Akhir 1336 Hijriah atau sama dengan 25 Juli 1947 di Surabaya. Jenazah Kiai Haji Hasyim dimakamkan di kompleks pesantren Tebu Ireng. Ilmu Kiai Haji Hasyim bisa dipelajari dari karya-karya ilmiah yang dibuatnya. Beberapa karya ilmiah yang populer diantaranya Al-Ilman Al-Ghazali wa Arahu Al-Kalamiyah, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Nadhum Al-Banah Al-Usul Al-Diyanah, Al-Tafril fi Usul Al-Fiqh, dan Nadhum Jawahir Al-Tauhid. Selain karya dan jasanya yang dikenang, Kiai Haji Hasyim juga turut melahirkan ulama dan pemimpin bangsa. Beberapa di antaranya yakni Kiai Haji Wahid Hasyim, putra Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi Menteri Agama RI pertama, Haji Abdurrahman Wahid, cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjadi Presiden RI keempat, Kiai Haji Sahal Mahfuz, mantan Ketua PBNU, Kiai Haji Mustafa Bisri, mantan Rais Am PBNU, dan masih banyak lagi yang lainnya. 3. Peran dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tak hanya dikenal sebagai ulama yang ahli di berbagai bidang ilmu, Kiai Haji
Hasyim juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dalam membela agama dan bangsa. Beliau turut maju menghadapi penjajah Belanda dengan mengutamakan syariat Islam. Perjuangan Kiai Haji Hasyim terlihat ketika ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada 1926. Didirikannya NU bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. NU kemudian berkembang pesat sehingga menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi ini memiliki jutaan anggota dan ratusan ribu pengurus dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Selain partisipasinya dalam ajaran Islam, Kiai Haji Hasyim juga turut menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Untuk diketahui, KNIP adalah lembaga pertama Republik Indonesia. Kiai Haji Hasyim juga turut mengeluarkan Fakta Jihad guna melawan agresi militer Belanda di tahun 1948. Fatwa jihad ini digagas oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan maksud sebagai seruan semangat kepada para berjuang untuk merdeka. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh pahlawan nasional Indonesia. Dia merupakan ulama yang besar yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Beliau juga seorang guru yang ahli agama. Pesan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah jangan jadikan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan. Terima kasih sudah menonton.